aku Anissa Airahma, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya sebagai mahasiswa jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Sriwijaya tentunya telah mempelajari berbagai macam materi tentang K3. K3 itu penting banget karena berhubungan langsung sama keselamatan dan kesehatan kita saat bekerja, supaya kerja tetap aman, nyaman, dan gak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Secara singkat, K3 adalah upaya buat melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi bukan cuma soal aturan, tapi gimana caranya supaya semua orang bisa pulang kerja dengan selamat dan kondisi tubuh tetap sehat. Tujuan K3 itu ada banyak, mulai dari mencegah kecelakaan, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, menjaga proses kerja tetap lancar, sampai meningkatkan produktivitas. Kalau tempat kerja aman, pekerjaannya juga pasti lebih fokus dan nyaman. Tempat kerja ada banyak jenis bahaya yang sering kita anggap sepele. Misalnya bahaya fisik kayak panas, bising, dan getaran. Ada juga bahaya kimia dari gas, debu, atau cairan berbahaya. Selain itu, ada bahaya biologi, ergonomi dari posisi kerja yang salah, stres kerja, sampai bahaya dari mesin atau alat bergerak. Untuk mengingatkan soal bahaya, dipasanglah rambu-rambu K3. Rambu ini punya fungsi masing-masing seperti danger buat bahaya serius, warning buat peringatan, caution buat hati-hati, dan safety instruction buat petunjuk keselamatan. Jadi jangan diabaikan ya. Selanjutnya adalah YOTO atau lockout and backup. YOTO adalah prosedur pengaman mesin sebelum dilakukan perbaikan atau perawatan. Caranya dengan memastikan mesin, mengisolasi sumber energi, lalu memasang kunci dan tanda. Tujuannya supaya mesin enggak tiba-tiba nyala dan membahayakan pekerja. Selain itu ada metode HIRAC dan job safety analysis. Metode ini dipakai buat mengenali potensi bahaya, menilai seberapa besar risikonya, dan menentukan cara pengendaliannya, mulai dari menghilangkan bahaya, mengganti alat, sampai penggunaan APD. Misalnya, sebelum kerja di kemudian dilakukan analisis risiko, dan pekerja wajib pakai body harness supaya lebih aman. Setelah kecelakaan, kerja juga bisa bikin sakit kalau lingkungannya nggak aman. Penyakit akibat kerja biasanya muncul karena paparan bahaya yang terjadi terus-menerus. Makanya penting banget patuh pada SOP, pakai APD, dan ikut pelatihan K3. Kalau terjadi kecelakaan, kita harus siap tanggap darurat. P3K dilakukan buat menolong korban secepat mungkin, mencegah kondisi makin parah, dan mengurangi rasa sakit sebelum korban ditangani tenaga medis. Dalam kondisi darurat seperti henti napas atau jantung, kita bisa lakukan CPR sesuai langkah DRS ABC. Untuk penjelasan mengenai DRS ABC ada di video saya di link bawah ini. Selain itu, ada AED yang bisa bantu memberi kejutan listrik ke jantung sesuai instruksi alat. Alat ini sangat membantu untuk meningkatkan peluang keselamatan. Selanjutnya yaitu kita membahas kebakaran dan APAR. Kebakaran bisa terjadi karena adanya panas, bahan bakar, dan oksigen. Penanganannya bisa menggunakan APAR sesuai kelas kebakaran. Cara pakainya, pakai metode PASS atau biasa dibaca dengan PAS, yaitu tarik pin, arahkan api, tekan tuas, lalu sapu ke kiri dan ke kanan. Kebakaran bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya korsleting listrik. Kalau apinya masih kecil, kita bisa pakai APAR sesuai jenis kebakaran dengan metode PAS. Jadi api bisa dipadamkan sebelum makin besar. Terakhir kita bahas soal COSH atau Control of Substance Hazardous to Health atau juga biasa disebut dengan B3. B3 adalah bahan berbahaya dan beracun yang bisa berdampak buruk pada kesehatan. Pengelolaannya harus sesuai aturan, menggunakan label, petunjuk keselamatan, MSDS, dan disimpan dengan rapi. Kesimpulannya, K3 itu bukan cuma kewajiban, tetapi kebutuhan. Dengan menerapkan K3, kita bisa bekerja dengan lebih aman, sehat, dan nyaman. Yuk mulai peduli K3 dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. That you'll ever do. Two can be as bad as one.
number one. One is the loneliest number that you'll ever do.